Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji sinaran syukur urang hajatkeun kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Anu senantiasa parantos masihan nikmat kanggo urang sadayana nyaeta nikmat sehat jeung nikmat iman kanggo urang sadayana. Sadayana simkuring ngahaturkeun hatur nuhun kana kasupinganana ibu-ibu di majelis taklim ieu sanaos hujan nya punya ibu asa nyamperkeun hadir di panggilan ieu. Walaupun mendung, walaupun hujan, tapi tidak berarti buka ya dia. Kita tetap bisa bahagia dan senang kita bisa berkumpul di majelis taklim ini. Napangkeun ibu Nani Simkuring, Nani Widiani, kalarosan ninggi di babakan. Kalau jamaah Pasir Panjang dan punya tapi kalau pertama jamaah Pasir Panjang. Terus babakan simkuring dina dalet ieu insyaallah badhe ngabikeun materi perkawis 5 prinsip berlapang dada. Naon sih Bu upami lapang dada teh? Saur orang Sunda mah panjatna nya jembar manah, ageun hate, beunghang hate, aya di PHT gitu ya. Perkawis lapang dada. Kunaon sih Bu urang teh kedah lapang dada? Cobi. Kunaon urang teh kedah beunghang hate? Supados Rasulullah Bu, supados dengan Rasulullah. Supados bahagia, supados naon teh Bu? Tenang. Ternyata berlapang dada teh akan mengakibatkan dampak anu positif. Di antawisna upami urang biasa lapang dada, insya Allah akan mengundang rezeki. Amin. Mengundang rezeki. Ngabukakeun peluang. Sareng ngadatangkeun kaberuntungan. Terus kaorat memudahkan segala urusan untuk kita ya. Upami urang lapang dada. Upami urang gagal kahoyong teu sesuai sareng anu kahoyong ku urang. Biasana urang kumaha sebut? Aduh, menikeun kali emutan ya terus mulut we ka upami gaduh masalah teh. Tapi itu teh pada wawasan sapertos gitu teh akan hati kita malah akan menjadi sempit gitu. Tapi upami orang sadar bahwa semua masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Insya Allah orang biasa lapang dada. Ayeuna menuju masih zaman pandemi Covid. Walaupun memang ya Bu sekarang sudah angka kejadian Covid sudah menurun. Tapi emang waktu zaman Covid nuju seger-segerna kumaha tabu perasaan urang. Duh, sieun rahasia dunaan. Urang sieun terserang di rumah sakit banyak punya nganggo masker, nganggo APD. Tapi dak upami ditakeun Gusti Allah sasedakeuna mah punya. Urang teh biasa doang. Walaupun itu teh dengan segala ketakutannya, dengan segala kekhawatirannya, sehingga orang teh siap-siap APD nganggo masker oge sabar lengkap tuh upami kuningan tuh upami di rumah sakit nganggo APD eta teh padahal mah 1/2 jam oge eungap eta teh tuh eungap hareudang tos teu kiat eta teh upami nganggo APD. Nah, urang waktu nalika menuju zaman Covid masih seueur-seueurna kadang hate teh menikeun ka kieu-kieu gitu nya urang teu biasa malahan kan seueur anu damel seueur anu di PHK
Teras anu icalan oge seueur anu bangkrut. Dan karena harus dibatasi, karena harus jaga jarak. Padahal kan kita kehidupan orang sehari-hari selalu dan harus memang bergaul dengan sesama ya Bian. Tapi waktu satu acan COVID mereda, memang hal itu hal suatu yang wajib kedah kurang dilakukan. Nah, orang teh pengintinya waktu itu orang ngerasa menyelidik hati kumahanya kami pada melas orang kedamel orang biasa kasih hantuan naon ka urang kali orang gaduh usaha naon gitu nya mun dianggotan mah panginten urang teh janten alit mana leutik hate tapi Allah akan memberikan jalan yang lain di sana. Upami anu isalan ayeuna mah kan terkedah isalan di pasar wae nya punya ayeuna mah biasa isalan teh dengan online ayeuna mah kantor mijet HP barang geus biasa rugi itunya punya kumaha ibu masih semangat semangat dan kurang walaupun dicoba dengan berbagai masalah atau napi musibah, tetap kita harus positif thinking sama punya jantan terkait sukudon. Insya Allah akan memberikan jalan yang terbaik, jalan yang keluarnya untuk memecahkan masalah ini. Saunanya apapun masalahnya, apapun musibahnya, tapi kalau jika kita bisa berlapang dada, kita bisa enjoy. Nama sebenarnya punya ada enjoy the life kan. Bahasa Sundana namanya punya. Pokoknya mah orang mah relax we santai. Apapun masalahnya, insya Allah akan ada jalannya. Berlapang dada ternyata akan menjadikan magnet keberuntungan. Magnet keberuntungan itu terang ke bahasa Sunda nama magnet persani dia semprani upami aya semprani dengan paku teh langsung nempel. Nah orang oke pami berlapang dada insya Allah semua keberuntungan akan datang dengan sendirinya nempel gitu malah keberuntungan ini. Jadi ada satu kata satu pintu tertutup tapi orang terfokus anu pintu eta hiji wae karena Allah sudah menyiapkan pintu-pintu yang lainnya yang sepertinya yang tadi walaupun orang misalnya di PHK di Pademangan insya Allah masih ada pintu rezeki yang lain gitu ya tadi yang berdagang terbiasa dagang di pasar ayeuna mah biasa dagangnya online ya sapertos Quran di surat Al-Insyirah ayat 5 sarangeun A'udzubillahi minasyaitonirrajim fa inna ma'al usri yusra maka sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan al-usri al tunggal ya satu kesulitan insya Allah akan datang berbagai banyak kemudahan inna ma'al usri yusra sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Jadi upami ibu mengalami musibah, kesulitan atau apapun itu ya insya Allah akan ada kemudahan. Orang belajar doa Nabi Musa makanya waktu Nabi Musa menghadapi Fir'aun yang segitu banyaknya pasukannya segitu kuatnya. Mungkin kalau secara logika mah mungkin gitu nya dan mission impossible nya tapi doa anu disuruhkeun ku Nabi Musa hanya satu doa berlapang dada. Coba ibu ieu mah doa yang populer pasti geuningan upami kamurang kali abi juga ada oge ngalaman upami bade ujian ka doa naon nya surat At-Taubah ayat 25 dan 6 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim
Robi sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, kita doa biasa di itu nyebutnya awas jangan ke situ masuk. Yang artinya ya Robbu, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Rupina lapang dada itu memang sangat penting kanggo kehidupan orang sadayana yang punya orang kedah jembar mamah. Bu, abi pada naros ya. Bahagia dulu atau nabi sukses dulu? Bahagia dulu. Betul, memang secara teori itu bahagia dulu. Ya memang bahagia dulu. Ternyata memang ya kita kalau bahagia berlapang dada kan ya punya berlapang dada. Jadi istilahnya mah beunghar hate heula sateuacan beunghar harta gitu. Misal ayeuna dilanjutkan kana materi berlapang dada. Janten aya 5 perspektif atau 5 prinsip yang harus apa aja yang harus kita bisa berlapang dada itu. Ada 2 dimensi yang punya ada 2 ini. Yang pertama hablum minallah. Berlapang dada terhadap ketentuan Allah. Dan yang kedua hablum minanas. Tapi insya Allah pada dibahas Syekh Adi yaitu hablum minallah. Berlapang dada. Alam nasrah laka sodrok. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Jadi yang membuat sesak itu bukan masalahnya, ternyata seberapa luas, seberapa besar hati kita untuk menghadapi masalah tersebut. Ibaratnya seperti ya Bu, abi gaduh sagenggam uyahnya, upami uyah eta teh dikucuk dipurulukeun kana gelas. Ibu kumaha raosna Bu? Segelas teh asin. Tapi upami uyah urang ngurulukeun sa uyah eta ka saya anu langsung seueur. Di sana ka jolang golanya, ka jolang. Tangtos panyeun rasana teu patos asin teuing nya. Janten urang ketika mengalami masalah tergantung hati kita, tergantung wadah kita seberapa besar urang nerima. Jangan. Nah, 5 prinsip kesadaran yang harus dimiliki agar hati kita punya kelapangan. Supados hati orang teh lapang gitu ya. Anu kahiji, semua itu terjadi atas izin Allah. Semua itu terjadi atas izin Allah. Firman Allah di surat At-Taghabun, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibati illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalba wallahu yuqallibu syai'in alim. Tidak ada sesuatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah Bu, semua juga kejadian ini, musibah atau masalah, semua sudah atas izin Allah. Misalnya kita ada beberapa hilang kesempatan, padahal kesempatan eta teh tos dipayuneun urangnya, tapi upami Allah teu masihan izin nya moal terjanten nggak akan terjadi. Ibaratnya ieu mah contoh ya Bu nya alamat di sini kuring kamari terus 2 tahun simpuring teh kedah insya Allah angkat janten petugas haji.
dan tahun berikutnya atos di SKA Bu abdi kena angkat kamari malihan banyak terus di check up sadayana. Tapi apa yang terjadi, walaupun sudah ada SK-nya, sudah siap, sudah bahkan siap segalanya, tapi dapat nampaknya kalau tak acan bijinan kan simpuring gitu ya, dan terjantung tak kumahabu para ustaz simpuring harita. Tangkas upami di angkutan banyak benihkeun Kak nyeri hati gitu ya, tapi tidak secara disadar lagi gitu ya. Dan memang kalau belum diizinkan tak akan biasa mau wakat biasa diawet deui urang mah mau 2 tahun mangusanana coba jemaah panggil tuh 19 tahun mangusanana langkung ke abi bagi bejo ya abi mah nembe 2 tahun tah tidinya urang teh dari berbagai masalah yang telah terjadi. Insya Allah orang biasa belajar untuk berlapang dada. Sahur pernyataan Ibnu Qayyim. Ini punya. Ini ada 5 yang akan dibahas nomor hiji. Pernyataan Ibnu Qayyim, barang siapa yang memandang dunia ini, apapun kejadian di dalam hidup ini, apabila orang memandangnya dengan iman, maka dia akan selalu menemukan takdir keindahan dalam setiap episode kehidupannya. Walaupun sahur orang mah sebenarnya pahit, masalah bertumpuk, tapi upami orang tiasa lapang dada mah mungkin itu teh sesuatu hal yang indah, sesuatu hal yang bisa membawa berkah juga ya di dalam setiap kehidupan. Anu kedua yaeta semua masalah, semua takdir, semuanya baik dari Allah. Dan semua masalah, semua musibah itu teh sudah yang terbaik dari Allah ya Bu ya. Bukan sembarangan gitu ya Bu. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, semua urusannya adalah baik baginya. Hal ini didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin. Apabila mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, maka yang demikian itu merupakan kebaikan bagi Allah Maha mengetahui segalanya. Setiap kali orang berbaik sangka, maka Allah akan memuliakan orang anu langkung sae. Janten orang teh ulah sudah nyabunya dan panggilkan setiap masalah itu tuh ada hal yang terbaik menurut Allah. Saran orang sieun ketika orang dicoba, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan. Anu katilu semua sudah terukur. Sapertos Quran surat Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang melainkan dengan kesanggupannya. Janten Allah tidak akan membebani urang upami urang teu mampu. Janten anu diuji ku Allah teh kemampuan urang atau nabi kemauan urang? Kemauan atau nabi kemampuan? Sesuai kemampuan. Kemampuan harus jelas. Allah tidak akan menguji tidak sesuai dengan kemampuannya. Tapi mungkin Allah akan menguji kemauannya. Seberapa mau ketika kita
diuji, diberikan masalah, seberapa mau kita bisa berdoa sama Allah, meminta sama Allah, berikhtiar sama Allah. Jangan kemauan orang diuji seberapa mau orang meminta sama Allah. Datang terus ada kemampuan mah Allah juga akan memberikan ujian atau cobaan sesuai dengan kemampuannya. Kalau memang kemampuan orang rusak itu, ya insya Allah ujian secara masalah oke saat itu. Justru yang diuji itu adalah kemauannya. Seberapa kemauan kita untuk beribadah. Mungkin kami orang di pasihan masalah teh, orang gedah langsung usaha gitu Bu, langsung caket sareng Allah, gadoana langsung langsung soson ikhtiarna langsung soson yang punya. Jangan kemauan orang akan diuji. Jangan khawatir, ternyata Allah itu menguji makhluknya, menguji hambanya itu merupakan hamba-hamba yang sudah terpilih. Jangan upami orang diuji, orang sudah mungkin orang saat ini sedang dipilih oleh Allah untuk dinaikkan derajatnya, insya Allah ya Bu ya. Yang keempat, semua kepahitan sebagai penggugur dosa. Tidaklah seorang muslim tertusuk duri atau sesuatu yang lebih berat dari itu, melainkan diangkat derajatnya dan dihapuskan dosa karenanya. Tubuh hanya tertusuk duri, musibahnya hanya tertusuk duri, tapi insya Allah akan diangkat derajatnya dan dihapuskan dosanya. Mungkin orang kedah sadar pengintinya punya ketika kita mengalami pengalaman musibah atau masalah kita teh kurang dulu ngebut penginten masalah eta teh kanggo penggugur dosa urang dipasihan tedamar, dipasihan rujuk kekirangan harta gitu punya. Insya Allah penginten kita akan menggugurkan dosa kita. Mungkin ada dosa kita yang tidak hilang dengan ibadah, dengan zikir, tapi dengan masalah ini Allah biasa ngagugurkeun dosa-dosa orang. Yang kelima, semua bisa ditolong oleh Allah. Seperti Quran surat Al-Baqarah ayat 214, Ala inna nasrullahu qarib. Pertolongan Allah itu amatlah dekat. Janten punya tong sieun tong hariwang. Kita harus selalu bertumpu pada pertolongan Allah. Jangan hanya bertumpu pada kemampuan manusia saja. Karena Allah akan selalu menolong kita. Jadi jangan khawatir ya punya upami ketika orang ditimpa masalah, musibah. Insya Allah di dunia ini tidak sendiri. Baiklah pasti orang lain juga akan menolong. Tapi kalau seandainya mungkin orang lain tidak ada yang menolong, insya Allah Allah juga akan memberikan pertolongan. Pertolongan Allah itu amat dekat. Jadi tong hariwang yang punya najan orang punya asa dipasihan masalah, dipasihan musibah, asa urang gitu nya anu menderita teh nyalirang, asa meni mungkin panginten secara logika urang teh biasa keluar dari masalah itu. Tak cantang tos nya punya. Nah karena memang Allah itu selalu dekat kita dan selalu akan memberi pertolongan pada kita. Nah itu 5 prinsip yang harus dihadapi supados urang lapang dada. Naon wae kamu tadi teh bukan hiji naon? Semua atas izin Allah. Anu kadua semua masalah pasti
jadinya datos aya takarana punya urang moal pahili nasib, moal pahili harta, dan ternyata memang itu teh sudah ada ukurannya dari Allah. Anu kalima, anu kaopat, semua kepahitan sebagai penggugur dosa. Semua masalah atau musibah bisa Allah akan menggugurkan dosa orang. Diangkat derajat. Ya, diangkat derajat. Yang kelima, semua bisa ditolong Allah. Amin. Dan tos siap ibu orang biasa kagaduhan sikap lapang dada. Insyaallah. Benghang Insya Allah nyabunya mudah-mudahan orang biasa berlapang dada, orang biasa jembar manah upami orang dikenaan musibah atau nabi masalah ayo nama walaupun itu teh sesuatu hal yang susah ya Bu ya, pasti itu mah naluriah seorang manusia ketika mengalami musibah itu pasti sulit ya untuk langsung berlapang dada, untuk langsung menerima itu merupakan suatu hal yang sulit. Tapi penginten tadinya kan semua itu atas izin upami kurang sadar semua itu atas izin Allah. Semuanya baik dari Allah. Semuanya sudah terukur. Semua kepahitan merupakan penggugur dosa dan semua bisa ditolong Allah. Insya Allah upami kurang tos terang eta 5 prinsip eta insya Allah orang biasa berlapang dada. Ketika masalah orang biasa berlapang dada. Insya Allah nyamunya abot bungun geremat lainnya. Insya Allah tapi upami sadar kan 5 eta mudah-mudahan ya orang serangan biasa berlapang dada. Amin. Saat itu anu dipihatur kusim kuring apunten samudaya kalepatan da simkuring mas sanes abdi panginten kieu masih diajar nyarios nya punya salerosna mah ieu teh pami ceramah di payunan pasien mah abdi terus biasa nya punya tapi ceramah di payunan ibu-ibu mah abdi teh deg-degan benten nya punya mudah-mudahan aya manfaatna anu dijadikeun ku simkuring kasalahan nama nyusun dihapunten urang tutup wae ku doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng anu parantos ngaduhikeun tausiahna anu sakitu eces sareng abi mah apa sakumaha kedah biasa. Pangaosan urang tutup poe doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.